Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, students. How are you today? Okay, I hope all of you are in right condition right now. Well, in this time, I'd like to explain to you about discussion tag. Okay, the point that I'd like to discuss with you is about the first is about what is discussion text. Apa itu text discussion? And then social functions of discussion text. Apa fungsi sosial atau tujuan dari text discussion? Next, language features of discussion text atau ciri-ciri kebahasaan dari text discussion. Apa ciri-cirinya gitu? Next, unique structure of discussion text. Struktur generik atau struktur dasar. Kalau kita mau bikin text discussion itu apa ya? And the last is about examples. Ada contoh dari text discussion. Okay, the first is about what is discussion text. Apa sih text discussion itu? Discussion text is defined as a text to present a problematic discourse. Jadi text discussion itu didefinisikan sebagai sebuah teks yang dihadirkan atau menghadirkan a problematic discourse, sebuah wacana yang berisi masalah. The problem will be discussed from different points of view. Masalah tersebut akan didiskusikan from different points of view, dari sudut pandang yang berbeda. Ya. There are some supporting arguments. Ada beberapa yang supporting argument, argumen yang mendukung, ya, as well as against argument. Nah, ada juga argumen-argumen yang menolak. Gitu ya. Jadi ada sebuah masalah dimunculkan. Nah, ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang tidak, gitu ya. Yang setuju disebutnya supporting argument, ada juga yang tidak disebutnya against argument. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya about social functions of discussion text. Fungsi sosial dari text discussion. What is the social functions of discussion text? Okay, it is to present audience. Jadi tujuannya adalah menghadirkan kepada pendengar, ya, atau kalau sebuah teks itu kepada pembaca, different point of view tentang pendapat-pendapat yang berbeda, ya, atau sudut-sudut pandang yang berbeda on the topic, tentang sebuah topik. At the end, the writer opinion, dan yang terakhir adalah opini dari si penulis teks tersebut. Jadi that the social functionnya menghadirkan sebuah teks kepada pembaca atau kepada pendengar, ya. Yang dihadirkannya apa? Yaitu sudut pandang yang berbeda, baik dari yang pro maupun yang kontra, tentang sebuah topik. Dan diakhiri dengan opini dari si penulis. Okay, that's the social functions of discussion text. Okay, selanjutnya language features of discussion text. Ciri-ciri kebahasaan dari text discussion. Okay, what was that? Apa itu? The language features usually found in a discussion text are, jadi ciri-ciri kebahasaan yang biasanya muncul di sebuah text discussion adalah the use of generic terms, adanya penggunaan istilah-istilah dasar related to the topic, yang berkaitan dengan topik. For example, contohnya national examination, ujian nasional, education system, sistem pendidikan,
students' competence, kemampuan belajar. Cognitive competence, kemampuan kognitif. Nah, these three terms, istilah dasar ini didapat dari mana? Taken from a text and title, diambil dari sebuah teks yang berjudul Is National Examination Necessary? Apakah ujian nasional itu masih penting? Nah, because the title of the text is about national examination necessary, so akan muncul beberapa istilah dasar yang berkaitan dengan teks tersebut, seperti yang disebutkan tadi. Seperti itu. Oke, selanjutnya tentang language features of discussion text, itu yang kedua. What's that? Apa itu? The use of word that show a comparison or contrast, yaitu adanya penggunaan kata-kata that show yang menunjukkan a comparison, sebuah perbandingan, contrast atau sebuah pertentangan, ada sebuah pertandingan dan pertentangan. For example, contohnya apa? Ada unless, ada on the other hand, even if, nevertheless, however, in contrast to, although, even though, in spite of, etc. Ya, dan yang lainnya. Nah, ini kata-kata ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah perbandingan atau mengkontraskan sebuah pendapat, ya, atau sebuah keadaan gitu. Oke, yang ketiga, limit features of discussion text, yaitu the use of word that links argument. Itu penggunaan kata-kata yang menghubungkan argumen. Di argumen satu dengan yang lainnya itu biasanya dihubungkan oleh kata-kata berikut ini. What's that? For example, contohnya, first, pertama, second, kedua, the last, terakhir, furthermore, selanjutnya, similarly, demikian pula, other advantage, manfaat yang lainnya, ada disadvantage, kerugian yang lainnya, etc. Okay, jadi this is the word that usually used to link argument, yang biasanya digunakan untuk menghubungkan satu argumen atau satu alasan with the other argument, dengan alasan yang lainnya. Well, the next is about general structure of discussion text, struktur dasar dari teks discussion. The steps of constructing a discussion text are, langkah-langkah untuk membuat sebuah teks discussion adalah, the first, an introduction paragraph adalah adanya sebuah paragraf pembuka that has statement yang mempunyai pernyataan or question atau pertanyaan about the topic, tentang sebuah topik. Okay, that's the first paragraph. Harus ada statement atau pertanyaan tentang sebuah topik. Jadi ada topik yang dimunculkan, gitu ya. And then second, a series of paragraph adalah serangkaian paragraph that give evidence, yang memberikan bukti-bukti atau fakta-fakta, opinions, pendapat, or argument atau alasan-alasan, for and against, baik yang setuju dan yang tidak setuju, the topic, terhadap topik tersebut. Jadi paragraf pertama tentang dimunculkan
topiknya. Kemudian next paragraph, bisa paragraph 1, 2, paragraph 2, 3, atau 4 adalah rangkaian paragraf yang memberikan fakta, opini, atau alasan baik yang mendukung atau yang tidak mendukung terhadap topik tersebut. Oke. Next, a conclusion, kesimpulan that gives a final point of view yang memberikan pandangan atau pendapat terakhir either for or against the topic, baik setuju atau tidak setuju terhadap topik tersebut. Usually it's given by the writer of the text. Biasanya ini ditulis, ya, diberikan oleh si penulis dari teks tersebut. For example, if you want to make a discussion text, so you have to give the final point of view of your opinion. Kamu harus memberikan pandangan akhir ya, dari tentang topik tersebut yang di paragraf terakhir yang diberikan oleh kalian, gitu ya. Well, selanjutnya, this is the samples of discussion text. Ini contoh dari text discussion. This is first paragraph. Ini paragraf pertama ya. The contents of paragraph 1 atau paragraf pertama adalah issue, memunculkan sebuah isu. An opening paragraph introducing the topic. Paragraf pembuka yang memunculkan topik. What's about? That is about national examination, tentang ujian nasional. Ya, teks ini berjudul Is national examination necessary? Apakah ujian nasional itu penting? Nah, kita bisa baca ya. National examination, ujian nasional, has become a hot topic. Telah menjadi topik panas to discuss in Indonesia, untuk didiskusikan di Indonesia. The main controversy, jadi kontroversi utama, regarding to national examination, terkait dengan ujian nasional adalah whether or not it is necessary to continue the national examination. Apakah penting atau tidak melanjutkan ujian nasional? Some other debate focus on whether the quality of Indonesian education depends on the national exam and whether the quality of Indonesian education system will worsen without national exam. Beberapa perdebatan fokus terhadap kualitas dari pendidikan Indonesia. Apakah tergantung pada ujian nasional atau apakah kualitas pendidikan Indonesia itu akan lebih buruk tanpa ujian nasional? Gitu. Ini topik yang dimunculkan, yaitu tentang ujian nasional. Kemudian apakah kalau seandainya ujian nasional dihilangkan, apakah akan mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia, seperti itu. Nah, ini yang diperdebatkan dari topik yang ada di paragraf pertama. Oke, pada paragraf pertama kita bisa melihat tentang munculnya sebuah topik. Nah, ada perdebatan di sana ya. Kemudian at the next paragraph, di paragraf berikutnya, yaitu tentang evidence, tentang fakta atau bukti yang diberikan dari orang yang setuju atau tidak ya. And at the second paragraph in this text is about argument for with supporting evidence. Jadi argumen dari orang yang setuju terhadap ujian nasional. Kita baca ya. For those, bagi mereka who support the national exam, yang mendukung ujian nasional, they believe that, mereka percaya bahwa the quality of the Indonesian education system, kualitas sistem pendidikan Indonesia, will get worse, akan lebih buruk without the national exam, tanpa ujian nasional. So, they try to defend the current system. Jadi, mereka mencoba untuk mempertahankan sistem yang sudah ada.
They also believe, mereka juga percaya that national exam, bahwa ujian nasional can be used, dapat digunakan to measure how far educational program designed by the government work. Dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana program pendidikan desain yang telah dibuat atau desain by the government work, oleh pemerintah work, bisa berjalan atau bisa berlangsung gitu. Jadi mereka this is their reason ya, alasan mereka kenapa mereka mendukung ujian nasional. Jadi diungkapkan fakta dan opini dari mereka. Oke, paragraf selanjutnya, paragraf ketiga, argument against with supporting evidence. Jadi ini argumen dari kelompok yang menolak ya atau tidak setuju dengan ujian nasional. Kita baca ya. However, akan tetapi, for those who disagree with national exam, bagi mereka yang tidak setuju dengan ujian nasional, they believe that, mereka percaya bahwa the result of national exam, bahwa hasil dari ujian nasional itu can give the clear image, tidak bisa atau tidak dapat memberikan gambaran, ya, clear image, gambaran yang jelas of student ability, tentang kemampuan siswa in general, secara umum. Since, karena the issues of cheating always happen. Isu-isu tentang pencontekan ya dan yang lain sebagainya itu always happen, selalu terjadi. Jadi kenapa mereka nggak setuju? Karena ujian nasional itu tidak menggambarkan secara utuh, secara umum tentang kemampuan siswa, juga isu-isu tentang kecurangan yang selalu terjadi gitu ya. Mereka dengar tentang hal itu. Itu yang pertama. Furthermore, lebih jauh lagi, national exam only measure the small portions ya. Ujian nasional juga hanya mengukur the small portion, porsi yang sedikit of student competence, dari kompetensi siswa in specific subject ya. Hanya pada pelajaran-pelajaran tertentu saja. And doesn't measure, dan tidak mengukur students' competence, ya, kemampuan siswa throughout the semester, di keseluruhan semester. Oke, kita tahu bahwa ujian nasional kan hanya beberapa mata pelajaran saja. Nah, mereka berpendapat bahwa that's not measure the whole of students' competence. Itu tidak mengukur ya keseluruhan kemampuan dari siswa gitu, dan itu dianggap merugikan bagi mereka. Oke. Jadi paragraf ketiga ini adalah paragraf yang mengungkapkan opini, pendapat, bukti-bukti dari kelompok yang tidak setuju kepada ujian nasional. Ya. Kalau paragraf kedua kan tadi dari kelompok yang setuju. Nah, paragraf ketiga dari kelompok yang tidak setuju. Well, this is the last paragraph. Paragraf terakhir ya, paragraf 4, that is conclusion with opinions. Ya, kesimpulan dari si yang membuat teks ini gitu kan. Kita lihat ya. Above all, di atas semuanya, jadi di atas perdebatan yang terjadi di paragraf-paragraf sebelumnya, si penulis mempunyai pendapat, ya, mempunyai opini gitu ya. What that? Apa itu? The national examination, bahwa ujian nasional itu can still be used, masih dapat digunakan as an instrument, sebagai sebuah instrumen atau alat to evaluate the level of students' cognitive competence, untuk mengevaluasi sejauh mana kemampuan kognitif siswa in certain subject, dalam beberapa mata pelajaran on a national scale, tentu saja menggunakan skala nasional. Jadi kalau kita melihat teks ini, paragraf ini, si penulis termasuk orang yang setuju dengan ujian nasional. Bisa saja si penulis juga tidak setuju.
but it depends on the writer. Tapi itu tergantung kepada si penulisnya, apakah dia mau setuju atau tidak. It's free ya, itu bebas-bebas saja, gitu kan. Oke, jadi kita udah mendapat gambaran. Jadi paragraf pertama itu isinya tentang isu atau topik yang dimunculkan, yang diperdebatkannya tentang apa. Kemudian paragraf selanjutnya, paragraf kedua, itu tentang argumen dan pendapat-pendapat dari orang-orang yang setuju dengan ujian nasional, kenapa mereka setuju. Kemudian paragraf ketiga, dari orang yang tidak setuju. Kenapa mereka tidak setuju? Diungkapkan fakta-faktanya. Dan ini paragraf terakhir, atau paragraf 4, adalah pendapat dari si penulis. Dan ternyata di sini bisa kita melihat bahwa si penulis termasuk orang yang setuju dengan ujian nasional. Okay, thank you for watching. I hope all of you get a clear explanations about this topic. That's about discussion tech. Well, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.